Dan dengan ini bendungan Danau Kerti dan penataan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Om Santi. Ya, baru sampai di kampus ya. Ya, tunggu sebentar ya, mau ngomongin topik skripsi dulu, biar cepat maju. Oke. Weh, lagi lihat video apa tuh? Jar, aku tadi nonton peresmian Bendungan Tamblang, bendungan yang di Buleleng itu loh. Itu katanya direncanain mau ada daerah tujuan wisata gitu loh. Kayaknya cocok nih kita jadiin buat capstone project kita. Gimana kalau kita buat itu aja? Wah, cocok nih. Apalagi pasti bendungan ini berpotensi juga untuk dijadikan energi baru terbarukan. Pasti sumber energi listriknya melimpah. Gimana kalau kita merencanakan pembangkit listrik tenaga EBT untuk memenuhi kebutuhan suplai listrik di Bendungan Tamblang? Nah, kayaknya boleh tuh. Yuk, buat sekarang yuk. Gaskan, bosku. Bendungan Tamblang merupakan salah satu bendungan yang ada di Kabupaten Buleleng. Bendungan ini dibangun pada lahan seluas 73 hektar dan telah diresmikan beberapa waktu lalu oleh Presiden Republik Indonesia. Bendungan Tamblang dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pada lahan seluas 588 hektar. Pemerintah Kabupaten Buleleng merencanakan Bendungan Tamblang sebagai salah satu daerah tujuan wisata hijau dalam upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi pariwisata yang ada di wilayah Bali Utara. Untuk mendukung pengembangan EBT dan mewujudkan net zero emission pada tahun 2050 di Provinsi Bali, sumber energi baru terbarukan akan direncanakan untuk dapat mensuplai beban listrik pada perencanaan daerah tujuan wisata di Bendungan Tamblang. Energi baru terbarukan yang akan direncanakan berupa PLTMH dan PLT Serapung yang memanfaatkan permukaan air pada Bendungan Tamblang. Baik, sekarang kita sudah berada di depan Glamour Glamping, salah satu referensi tempat kita dalam menentukan komponen DTW yang akan kita rencanakan. Nah, jadi setelah kita melakukan menentukan strategi pengembangan pariwisata dengan menggunakan matriks IFAS, EFAS, dan IE. Kemudian kita juga menggunakan analisis SPUT untuk menentukan strategi pengembangan pariwisata. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan survei untuk penentuan komponen DTW yang akan kita terapkan nanti di Bendungan Tamblang sendiri, di mana kita akan melakukan survei ke tempat-tempat referensi yang bisa menjadi acuan atau tempat serupa untuk DTW di Bendungan Tamblang nanti. Ya, salah satunya adalah tempat glamping, yaitu sejenis konsep tempat camping dengan prinsip-prinsip seperti hotel. Nah, jadi selain itu kita juga akan melakukan referensi ke restoran dan juga ke toko souvenir. Nah, setelah kita melakukan survei lokasi, maka di situ kita juga akan meminta izin lebih tepatnya untuk akses ID pelanggan PLN, sehingga kita bisa memproyeksikan kebutuhan beban berdasarkan bangunan serupa yang kita survei ini. Jadi setelah diperoleh di pelanggan, maka kita akan menentukan pembebanan komponen seperti apa. Mari kita lanjutkan lebih lanjut. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari section pertama hasil dan pembahasan dalam capstone project kami yang berjudul pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendukung wisata hijau di Bendungan Tamblang. Dimana saya akan menjelaskan di bagian yang pertama itu adalah gambaran umum serta bagaimana perencanaan daerah tujuan wisata dan penentuan komponen pendukung daerah tujuan wisata di Bendungan Tamblang. Untuk gambaran umum sendiri, Bendungan Tamblang ini merupakan bendungan yang baru saja dibangun dan diresmikan pada tanggal 2 Februari 2023. Yang kemudian di sini merupakan
bendungan yang dibangun dengan lahan seluas 73 hektare dengan target daya tampung total sebesar 7,6 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 35,9 hektar dengan tinggi bendungan sekitar 68 meter. Nah, untuk area bendungan Tamlang ini direncanakan untuk daerah tujuan wisata oleh pemerintah setempat dengan memanfaatkan lahan sekitar untuk membangun infrastruktur pendukung daerah tujuan wisata, di mana lahan-lahan yang kosong di sini akan dimanfaatkan sebagai bangunan untuk komponen pendukung daerah tujuan wisata yang kami rencanakan. Nah, untuk daerah tujuan wisata sendiri, tentunya apabila bendungan Tamlang akan dikembangkan menjadi DTW sendiri, tentunya sangat berpotensi dikarenakan di Desa Sawan sendiri tentunya sudah memiliki beberapa potensi wisata. Salah satunya ini adalah tradisi sapi gerumungan yang sangat terkenal di Buleleng. Kemudian ada juga objek wisata spiritual, yaitu objek wisata Pura Batu Bolong, dan kemudian ada pengrajin untuk industri lokal berupa industri batu ukir dan gamelan yang bisa membangkitkan potensi industri kerajinan lokal. Kemudian dilakukan metode triangulasi untuk dengan beberapa pendekatan untuk memperoleh data, yang dimana di sini ada 3 tahapan dalam memperoleh data, yaitu observasi, di mana kita melakukan observasi langsung ke lapangan pada areal bendungan Tamlang serta pihak setempat di Desa Sawan, di mana sudah terdapat bangunan pengelola seperti mes dan kantor di areal bendungan sendiri. Kemudian kita juga melakukan wawancara, di mana kita melakukan wawancara ini dengan metode purposive sampling, di mana metode yang digunakan untuk mencari subjek wawancara yang dimana kita anggap sudah mengetahui segala informasi yang kita inginkan untuk di pendataan ini, dan di mana subjek tersebut adalah kepala desa, pengelola bendungan, dan beberapa masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah survei. Survei ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner mengenai media penilaian untuk aspek dari segi mendukung maupun menghambat dalam pengembangan daerah tujuan wisata bendungan Tamlang, di mana di sini berisi faktor internal baik itu yang mendukung atau tidak, dan faktor eksternal yang mendukung atau tidak yang terdapat di daerah tujuan wisata bendungan Tamlang ini apabila dikembangkan nantinya. Nah, yang pertama untuk metodenya itu yang kami gunakan adalah analisis matriks IFAS dan EFAS, di mana hasil analisis matriks IFAS dan EFAS yang dilakukan dengan pembobotan dan penilaian atas wawancara dan kuesioner yang dilakukan kepada subjek yang dituju. Nah, di mana nanti kita akan membuat 4 kolom yang dimana berisi pembobotan dan penilaian yang berdasarkan atas wawancara dan kuesioner itu sendiri, yang dimana bobot ditentukan berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, kemudian rating ditentukan seberapakah faktor itu berpengaruh terhadap pengembangan bendungan Tamlang sendiri atas dasar acuan dari hasil wawancara dan hasil kuesioner, dan diperoleh dari analisis matriks IFAS dan EFAS, di mana IFAS yaitu internal factor analysis summary dengan menganalisa faktor strategi internal dari daerah tujuan wisata bendungan Tamlang yang terdiri atas 11 faktor kekuatan dan 7 faktor kelemahan, dengan memperoleh nilai 3,241 yang menunjukkan faktor internal daerah tujuan wisata bendungan Tamlang untuk pengembangan DTW sendiri berada pada kategori kuat. Kemudian untuk analisa EFAS yaitu external factor analysis summary dengan menganalisa faktor strategi eksternal dari daerah tujuan wisata bendungan Tamlang terdiri dari atas 7 faktor peluang dan 11 faktor ancaman, dan memperoleh nilai 2,658 yang menunjukkan faktor eksternal daerah tujuan wisata bendungan Tamlang berada pada kategori sedang. Kemudian ada analisis matriks IE, di mana hasil analisa matriks IE ini berdasarkan hasil analisis matriks IFAS dan EFAS, di mana diperoleh nilai EFE atau internal factor evaluation sebesar 3,241 dengan kategori kuat, dan EFE atau external factor evaluation sebesar 2,658 dengan kategori senang, menunjukkan posisi pengembangan daerah tujuan wisata bendungan Tamlang berada pada sel 4, yaitu termasuk dalam kategori grow and build atau tumbuh dan kembangkan pada matriks IE sendiri yang sudah kami rancang, di mana ini menandakan adalah dengan terus meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan daerah tujuan wisata bendungan Tamlang dengan segala faktor internal dan eksternal yang ada, mulai dari segi infrastruktur pendukung, manajemen pengelolaan, dan pemanfaatan potensi yang ada di daerah sekitar, maka daerah tujuan wisata bendungan Tamlang memiliki potensi yang sangat besar untuk beroperasi sebagai daerah tujuan wisata nantinya dengan segala potensi yang dimiliki. Kemudian ada analisis SWOT, di mana kita kembali mengkaji kondisi internal dan eksternal dalam pengembangan daerah tujuan wisata bendungan Tamlang, yang dimana ini juga menjadi faktor yang kami peroleh berdasarkan wawancara dan kuesioner,
dan untuk analisa matriks IPA Seni I sendiri, di mana di sini ada 11 faktor kekuatan dan 7 faktor kelemahan. Kemudian untuk kondisi eksternalnya ada 7 faktor peluang dan 5 faktor ancaman. Yang dimana nanti strategi semua kondisi ini, internal dan eksternal ini akan menjadi faktor sebagai acuan untuk melakukan hasil analisis SWOT untuk mengembangkan strategi pengembangan yang ada, di mana nantinya akan menghasilkan dari penggabungan kedua faktor itu, baik internal maupun eksternal, akan menghasilkan 4 strategi. Yang pertama itu adalah strategi strength opportunities, yang dimana itu memanfaatkan segala kekuatan yang ada dan peluang yang ada, sehingga dengan kekuatan yang dimiliki menjadikan peluang yang besar dalam pengembangan DTW itu atas faktor tersebut, begitu. Kemudian yang kedua itu adalah strategi weakness opportunities, di mana memanfaatkan peluang yang ada untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan DTW Bendungan Tamblang sendiri. Dan yang ketiga itu ada strategi strength threats, di mana memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir segala ancaman yang mengancam dalam pengembangan DTW Bendungan Tamblang sendiri. Dan kemudian untuk strategi weakness threats sendiri adalah strategi yang dibentuk untuk mengurangi kelemahan dan mengurangi ancaman yang mengancam dalam pengembangan daerah tujuan wisata Bendungan Tamblang sendiri, di mana kami sudah menyusunnya dalam strategi yang pertama, strategi pengembangan SO diperoleh. Yang pertama itu adalah lokasi yang strategis dan asri, menjadi peluang yang tinggi dan kekuatan yang besar dalam pengembangan DTW ini. Kemudian adanya potensi DTW baru serta adanya dukungan pemerintah sendiri. Kemudian yang ketiga, wisata yang erat dengan budaya dan adat istiadat lokal. Kemudian yang keempat adalah beberapa fasilitas penting yang sudah terpenuhi dengan baik sehingga perlu dipertahankan lebih lanjut dan dikembangkan juga. Kemudian yang kelima itu adanya potensi industri kerajinan lokal yang juga berpotensi memberdayakan para pengrajin lokal sendiri. Dan kemudian dari strategi pengembangan weakness opportunities, yang pertama itu adalah strategi yang dikembangkan perlunya dukungan pemerintah setempat dalam pengembangan DTW beserta fasilitasnya, dan yang kedua meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kemudian ada strategi pengembangan strength threats, yaitu yang pertama memanfaatkan potensi wisata yang ada semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua mempersiapkan skema pelayanan terbaik untuk wisatawan yang berkunjung. Kemudian yang ketiga mengajak masyarakat dalam mendukung penuh pengembangan DTW Bendungan Tamblang. Dan kemudian untuk strategi pengembangan weakness dan threats, yang pertama itu mempersiapkan strategi pengembangan DTW dengan manajemen yang baik. Yang kedua, persiapan dan peningkatan infrastruktur untuk komponen pendukung DTW perlu dipersiapkan. Dan yang ketiga, sosialisasi terhadap masyarakat bahwa masyarakat turut berperan penting dalam pengembangan DTW. Gitu. Kemudian untuk perencanaan komponen pendukung DTW Bendungan Tamblang sendiri, kita dalam acuan berancu pada aliran strategi juga, kita juga harus menentukan lokasi sendiri, di mana lokasi tersebut sudah terbebas 100% tanpa adanya kepemilikan lagi, sehingga kepemilikan ini adalah mutlak 100% milik Bendungan Tamblang. Dan lokasi pertama sendiri berada di sisi kiri bendungan. Itu tanahnya tergolong landai dengan beberapa vegetasi, jadi direncanakan untuk restoran dan toko souvenir. Kemudian untuk lokasi kedua berada di bagian kanan bendungan, yang dimana itu juga view-nya menghadap langsung ke bendungan dengan ada sedikitnya jurang kecil, jadi menjadikan objek wisata dengan unsur estetika berupa pemandangan. Jadi cocok untuk kami rencanakan glamping site atau tempat kemah. Kemudian untuk penentuan pembebanan ini kami melakukan survei sehingga diperoleh data seperti yang ditampilkan pada tabel, di mana ini kita peroleh berdasarkan hasil survei ke lapangan pada beberapa bangunan DTW serupa yang ingin kami rencanakan di Bedugul, Tabanan. Kemudian juga kita meminta izin untuk akses ID pelanggan sehingga diperoleh kebutuhan listrik dalam bulan. Kemudian kami rata-ratakan memperoleh rata-rata penggunaan listrik per bulan dengan biaya per bulannya. Namun karena keterbatasan akses izin, kami tidak bisa mendapatkan dari keseluruhan tempat yang kami survei sebanyak 7 tempat, jadi hanya mendapatkan 4 tempat saja untuk aksesnya. Kemudian untuk penentuan pembebanan sendiri, setelah kita menghitung rata-rata, kemudian di sini juga kami menambahkan beban AC, di mana beban AC ini ditambahkan mengingat kondisi di Buleleng tidak sama dengan Bedugul yang cenderung dingin. Jadi kita menambahkan AC untuk kenyamanan dari tempat yang kami rencanakan sendiri. Yang pertama itu glamping site dan untuk restoran juga. Untuk acuan AC ini dari segi biaya bulanan ini acuannya berdasarkan website Kementerian SDM
terkait dengan katalog produk berlabel hemat energi. Dan kemudian di sini untuk asumsinya diasumsikan penggunaan AC ini adalah 8 jam per hari. Sehingga kami totalkan dan kami rata-ratakan. Jadi besar beban yang perlu dipenuhi adalah sebesar 5.058,63 kWh dengan biaya sekitar Rp7.586.211 untuk per bulannya. Perencanaan daerah tujuan wisata di Bendungan Tamlang tentunya perlu didukung oleh pembangkit energi baru terbarukan. Pembangkit energi baru terbarukan yang akan dirancang salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. PLTMH nantinya akan dirancang dengan menyesuaikan debit air yang ada di Bendungan Tamlang dan head pada Bendungan Tamlang itu sendiri, di mana nantinya hasil energi yang diperoleh dari PLTMH ini akan digunakan untuk mensuplai kebutuhan energi listrik pada daerah tujuan wisata yang akan direncanakan. PLTMH merupakan salah satu pembangkit listrik energi baru terbarukan yang memanfaatkan aliran air untuk dapat beroperasi menghasilkan energi listrik. Pada Bendungan Tamlang, PLTMH akan dirancang dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida, di mana berdasarkan data tersebut, debit air terendah yang terukur pada bulan April 2023 akan digunakan sebagai debit desain yaitu sebesar 2,21 meter kubik per sekon. Kemudian untuk head pada Bendungan Tamlang sebesar 62,5 meter. Berdasarkan debit air dan head rencana, dapat ditentukan jenis turbin air yang digunakan yang sesuai dan efisien dalam perancangan PLTMH. Berdasarkan gambar tersebut, diasumsikan bahwa titik hitam merupakan titik pertemuan debit air dan head Bendungan Tamlang, sehingga didapatkan turbin air yang sesuai adalah turbin Prancis dengan efisiensi turbin sebesar 87%. Selanjutnya, dengan rumus yang digunakan dalam menentukan energi listrik yang dapat dihasilkan PLTMH menggunakan turbin Prancis, diperoleh energi listrik sebesar 1,2 kW atau dalam sebulan mencapai 864 kWh dengan PLTMH beroperasi selama 24 jam. Pembangkit listrik energi baru terbarukan yang akan dirancang di Bendungan Tamlang untuk mensuplai kebutuhan listrik pada daerah tujuan wisata hijau. Selain PLTMH juga dirancang PLTS Terapung. Rancangan PLTS Terapung ini memanfaatkan permukaan air pada Bendungan Tamlang, di mana pada proses simulasinya menggunakan software yang berbasis website yaitu Sunny Design. Pada Sunny Design ini akan menghasilkan output simulasi berupa energi yang dihasilkan dan 3D desain dari PLTS Terapung tersebut. PLTS Terapung merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang pemasangannya memanfaatkan permukaan air. Tingkat iradiasi matahari pada Bendungan Tamlang didapatkan rata-rata iradiasi dalam 1 tahun sebesar 5,51 kWh per meter persegi. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2020, pemasangan PLTS Terapung dapat memanfaatkan permukaan air dengan kapasitas maksimal 5% dari luas permukaan air. PLTS Terapung pada Bendungan Tamlang apabila dirancang dengan kapasitas 5% dari luas permukaan air dengan tingkat iradiasi rata-rata dalam setahun sebesar 5,51 kWh per meter persegi, didapatkan potensi energi sebesar 98,9 mWh per hari. Namun, PLTS pada Bendungan Tamlang hanya akan dirancang berdasarkan kapasitas beban listrik DTW untuk mendukung kebutuhan energi listrik perencanaan DTW tersebut. Dengan perhitungan yang dilakukan, didapatkan kapasitas PLTS Terapung tanpa memperhitungkan losses sebesar 28 kWp. Kemudian, dengan asumsi losses pada modul dan string, wiring, serta inverter, didapatkan total losses sebesar 5,29%, sehingga kapasitas PLTS Terapung yang akan dirancang pada Bendungan Tamlang sebesar 29,5 kWp. Sunny Design merupakan website yang dikelola oleh SMA untuk membantu dalam memvisualisasikan desain perencanaan pembangkit tenaga surya dan pemilihan konfigurasi optimal dari sistem yang akan dirancang dengan cepat dan mudah. Kemudian, modul surya yang digunakan pada PLTS Terapung merupakan merek Trina Solar dengan kapasitas 400 WP. Modul surya Trina Solar telah memiliki spesifikasi yang tahan terhadap air dan tingkat kelembaban yang tinggi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, kemiringan optimal modul surya sebesar 15,35 derajat dan jumlah modul surya yang akan dipasang sebanyak 74 buah.
Kemudian, inverter yang digunakan pada perancangan PLTS terapung di Bendungan Tamlang merupakan inverter SMA dengan tipe Sunny Tree Power STP 15000 TL, di mana inverter ini sudah memiliki sertifikasi dan merupakan salah satu inverter terbaik dengan efisiensi sebesar 98,4%. Inverter SMA terhubung dengan Sunny Portal yang berfungsi untuk memonitoring kinerja dari PLTS yang dipasang melalui perangkat elektronik. Selanjutnya, berdasarkan spesifikasi modul surya dan inverter yang digunakan, penentuan konfigurasi seri paralel digunakan untuk menghindari sistem tidak beroperasi dan potensi kerusakan komponen. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, rangkaian paralel untuk menentukan jumlah string PLTS diperoleh sebanyak 4 string, dengan rangkaian seri maksimal sebanyak 20 unit, serta rangkaian seri minimal sebanyak 4 unit modul surya. Selanjutnya, floating itu menggunakan jenis HDPE atau Floating High Density Polyethylene yang dipilih karena tahan terhadap korosi, benturan, ramah lingkungan, dan ringan serta mudah dipasang. Kemudian anchoring yang digunakan yaitu menggunakan taut mooring system, di mana sistem ini digunakan pada kondisi perairan Bendungan Tamlang yang cukup dalam dan memiliki variasi muka air yang tidak berubah secara signifikan. PLTS didesain dengan menggunakan website Sunny Design dengan luas area PLTS terapung sebesar 268,8 meter persegi atau 0,015% dari luas permukaan air Bendungan Tamlang. Inverter yang digunakan sebanyak 2 buah dengan masing-masing inverter terdiri dari 3 string dengan 37 buah modul surya. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, didapatkan hasil energi listrik yang diperoleh PLTS terapung sebesar 44.488 kWh per tahun dengan energi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik DTW Bendungan Tamlang sebesar 24.118 kWh per tahunnya. Nah, setelah kita melakukan perancangan terhadap pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga surya terapung pada daerah tujuan wisata Bendungan Tamlang, maka selanjutnya langkah yang dilakukan adalah melakukan analisa kelayakan investasi dengan pendekatan ekonomi supaya kita mengetahui berapa besar proyeksi keuntungan yang diperoleh dan berapa biaya yang harus dikeluarkan selama proyek berlangsung. Nah, untuk menentukan itu kita harus menentukan nilai dari NPV, kemudian nilai BCR, dan kemudian nilai BP. Setelah itu juga ada beberapa faktor ekonomi lain yang kita akan tentukan sehingga kita mengetahui kelayakan investasi dari rancangan yang kita. Mari kita simak bagaimana kelanjutan. Dalam melakukan analisa ekonomi diperlukan yang pertama adalah tentunya rancangan anggaran biaya yang meliputi jenis komponen, jumlah komponen, dan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dengan untuk analisis ekonomi terkait dengan PLTMH ini, RAB yang diperlukan adalah sebesar Rp202.035.151, di mana di sini untuk total biaya sudah termasuk dengan pajak 10% dan juga biaya operasional yang diambil dari 1% dari biaya total sebesar Rp220.352. Kemudian untuk perhitungan penerimaan energi listrik pada PLTMH diperoleh berdasarkan hasil penjualan energi listrik yang dihasilkan PLTMH dengan asumsi biaya penjualan listrik senilai Rp1.444.000 per kWh-nya dengan asumsi power factor dari turbin sendiri sebesar 70%, di mana diperoleh energi per tahunnya berdasarkan rumus energi per tahun, yaitu daya bersih dikalikan dengan waktu dalam setahun dalam jam dikalikan power factor, diperoleh besaran energi per tahunnya adalah 7.358,4 kWh dengan besaran penerimaan per tahun sebesar Rp10.625.530 per tahun. Nah, untuk analisis kelayakan investasi PLTMH Bendungan Tamlang dilakukan perhitungan dengan pendekatan parameter ekonomi teknik, di mana yang pertama di sini adalah life cycle cost, di mana diperoleh berdasarkan perhitungan adalah sebesar Rp196.528.830, di mana ini tergolong sangat besar karena hampir mendekati dengan biaya investasi awal sendiri. Kemudian untuk net present value diperoleh nilainya sebesar Rp195.998.791, di mana ini dalam kelayakan investasi tergolong tidak layak karena nilai NPV kurang dari 1 atau bernilai minus.
Kemudian untuk benefit cost ratio adalah diperoleh sebesar 0,48, di mana dalam kelayakan investasi ini tergolong tidak layak karena nilai benefit cost ratio atau BCR kurang dari 1. Kemudian untuk payback period sendiri, setelah melakukan perhitungan arus kas diperoleh bahwa tidak adanya pengembalian modal dalam selama proyek umur proyek berlangsung adalah yaitu 10 tahun, sehingga tergolong tidak layak secara investasi. Kemudian untuk analisis ekonomi PLTS terampung Bendungan Tamblang, di mana di sini RAB yang sudah dirancang diperoleh total RAB-nya sendiri adalah sebesar 1.334.834.547 rupiah. Dan sekarang adalah perhitungan penurunan performa daya output PLTS, di mana setiap tahunnya modul surya mengalami penurunan performa daya output atau annual power attenuation sebesar 0,55%, yang tentunya akan berpengaruh pada penghematan yang diperoleh nantinya dari pengoperasian PLTS, sehingga besaran energi yield PLTS saat pemasangan sebesar 44.488 kWh akan mengalami penurunan, sehingga perhitungannya adalah energi yield tahun ke-1 sama dengan inisial energi yield dikalikan dalam kurung 100% dikurangi 0,55%, maka diperoleh energi yield tahun ke-1 adalah sebesar 44.243,3 kWh. Kemudian untuk perhitungan penerimaan energi listrik ini diperoleh dari penghematan energi listrik yang dihasilkan PLTS, kemudian dikalikan dengan biaya penjualan listrik senilai Rp1.444 per kWh-nya, sehingga penghematan pada tahun pertama sama dengan 44.243,3 kWh dikali Rp1.444 per kWh-nya, maka biaya penghematan energi listrik yang diperoleh pada tahun pertama adalah sebesar Rp63.847.344. Kemudian adalah ada perhitungan terkait analisis kelayakan investasi PLTS terampung Bendungan Tamblang, di mana life cycle cost yang diperoleh sendiri adalah sebesar Rp1.442.449.896 di mana life cycle cost ini tergolong besar karena melebihi dari biaya investasi awal sendiri. Kemudian untuk cost of energy yang diperoleh atau biaya dari energi sendiri diperoleh sebesar Rp3.324 per kWh rupiah per kWh-nya. Kemudian untuk net present value diperoleh senilai minus Rp824.839.635 rupiah, di mana untuk kelayakan investasi NPV tergolong tidak layak karena bernilai negatif atau kurang dari 1. Kemudian untuk benefit cost ratio sebesar 0,81, di mana dalam kelayakan investasi tergolong tidak layak karena BCR nilainya kurang dari 1. Kemudian untuk payback period sendiri berdasarkan arus kas yang telah dihitung, di mana pendapatan selama proyek berlangsung yaitu dalam 25 tahun belum mampu menutupi biaya investasi awal, sehingga dan tentunya pengeluaran lebih besar, sehingga payback period dikatakan tidak layak karena lebih dari 25 tahun sendiri. Akhirnya laporan capstone project kita selesai nih, Jan. Semoga laporan capstone yang kita buat ini berguna ke depannya ya. Jadi kalau gitu aku balik dulu ya. Oke. Sukses.